Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang lingkungan tempat tinggalku. Kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita amati gambar selanjutnya. Mari kita amati bersama-sama. Gambar apakah itu? Salah satunya, Papua memiliki lagu yang sangat terkenal, yaitu Yamko Rambe Yamko. Mari kita menyanyi bersama-sama. Nah, setelah mendengarkan lagu Yamko Rambe Yamko, apakah kalian masih ingat tempo dan tinggi rendahnya nada? Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Seperti contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Nah, sedangkan tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok.
Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik ataupun turun disebut dengan tangga nada. Mari kita dengarkan salah satu cerita rakyat Papua, yaitu Kasuari dan Dara Mahkota. Zaman dahulu kala, burung kasuari tidak seperti yang kita kenal saat ini. Dia memiliki sayap yang lebar dan kuat sehingga ia bisa mencari makan di atas pohon yang tinggi, tapi juga bisa dengan mudah mencari makan di atas tanah. Kelebihannya, ia membuat kasuari menjadi burung yang sombong. Dia sering berbuat curang saat berebut makanan dan tidak peduli jika teman-temannya yang lain kelaparan gara-gara dia. Sayapnya yang lebar biasa dia gunakan untuk menyembunyikan buah-buahan ranum di atas pohon, sehingga burung-burung lainnya tidak bisa melihatnya. Atau dengan sengaja dia menjatuhkan buah-buahan ranum itu ke tanah sehingga cuma ia sendiri yang bisa menikmatinya. Biar saja, pikirnya, salah sendiri kenapa mereka punya sayap yang pendek dan badan yang kecil. Siapa cepat dia yang dapat. Tentu saja kesombongannya tidak disukai burung-burung lainnya. Mereka menganggap kasuari sudah keterlaluan dan keangkuhannya harus segera dihentikan. Akhirnya, para burung berkumpul untuk membahas masalah ini. Setelah berbagai cara diajukan, akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan perlombaan terbang. Namun ternyata sulit menemukan lawan yang sebanding dengan kasuari. Tiba-tiba burung Dara Mahkota mengajukan diri untuk bertanding terbang dengan kasuari. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya karena Dara Mahkota hanyalah burung kecil, tapi Dara Mahkota meyakinkan mereka bahwa dia mampu. Mereka lalu mengirimkan tantangan tersebut kepada kasuari. Kasuari yang sangat yakin dengan kemampuannya langsung menyanggupi tantangan tersebut tanpa repot-repot bertanya siapa lawannya. Pertandingannya akan diadakan minggu depan dan akan disaksikan semua warga burung, kata burung pipit. Yang bisa terbang paling jauh dan lama yang menang. Ya ampun, kalau begitu pasti aku yang menang. Di hutan ini tidak ada yang memiliki sayap selebar dan sekuat punyaku. Jadi pasti aku yang menang, kata kasuari marah. Tapi baiklah, aku terima tantangannya. Lumayan satu penghargaan. Burung pipit sudah mendengar jawaban kasuari, tapi dia tahan emosinya. Tapi ada ketentuannya sebelum bertanding. Peserta boleh saling mematahkan sayap lawannya, kata pipit. Kasuari pun menyetujui tanpa ragu-ragu. Seminggu kemudian warga burung berkumpul untuk menyaksikan pertandingan terbang tersebut. Meski tidak terlalu yakin, mereka semua berharap Dara Mahkota akan memenangkan pertandingan tersebut. Diam-diam Dara Mahkota menyisipkan sebilah ranting di balik sayapnya. Kasuari yang baru mengetahui lawannya tertawa terbahak-bahak. Ini lawanku, katanya sambil tertawa. Mimpi kali kamu ye. Hei burung kecil, sayapmu pendek, mana bisa menang melawanku. Burung-burung kecil lainnya sebal menyaksikan tingkah kasuari sementara Dara Mahkota hanya tersenyum menanggapinya. Kini mereka siap bertanding. Kasuari maju untuk mematahkan sayap Dara Mahkota. Keren terdengar bunyi sayap patah. Dara Mahkota pura-pura menjerit kesakitan, padahal sebenarnya tadi berasal dari ranting kering di bawah sayap dari mahkota yang patah. Kini giliran Dara Mahkota yang akan mematahkan sayap kasuari.
Dengan sekuat tenaga dia menekuk sayap Kasuari sehingga terdengar bunyi krek yang keras. Kasuari menjerit kesakitan. Sayap Kasuari yang patah tergantung lemas, tapi Kasuari yang sombong tetap yakin dirinya akan menang. Sekarang mereka sudah siap untuk bertanding. Ketika aba-aba dibunyikan, darah mahkota dengan ringan melesat ke udara. Sayapnya mengepak dengan mudah membawa tubuhnya yang mungil terbang ke atas. Kasuari terkejut dan heran karena tadi dia mengira sayap darah mahkota telah patah. Dengan panik dia mencoba mengepakkan sayapnya dan mencoba mengangkat tubuhnya ke atas. Tapi bukannya terbang tinggi, tubuhnya malah meluncur ke bawah dan jatuh berdebut di tanah. Semua burung tersorak senang sementara Kasuari terbulai lemas. Dengan perasaan malu dia meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu Kasuari tidak pernah bisa terbang. Sayapnya yang dulu lebar dan kuat kini memendek karena sudah patah. Kini meski dia disebut burung, namun dia hanya bisa berjalan dan mencari makan di tanah, seperti binatang lain yang tidak. Setelah mendengarkan cerita rakyat Papua yang berjudul Kasuari dan Darah Mahkota, mari kita belajar bersama. Ada berbagai jenis cerita fiksi, di antaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Setelah ini, kita akan masuk pada soal dan pembahasan. Mari kita pelajari. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan cerita jenaka? Berikan contoh. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya yaitu Pak Kadir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Soal 2. Apa yang dimaksud dengan mite? Berikan contoh. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya Putri Gunung Putih, Krishna, dan Dewa Siwa. Soal 3. Apakah yang dimaksud dengan fabel? Berikan contoh. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh, kancil dengan buaya dan burung bangau. Soal 4. Apa yang dimaksud dengan legenda? Berikan contoh. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contoh, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Soal 5. Apa yang dimaksud dengan saga? Berikan contoh. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh, Calon Arang dan Lutung Kasarung. Soal 6. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Berikan contoh. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh, cerpen-cerpen anak pada majalah ataupun surat kabar. Soal 7. Apa yang dimaksud dengan novel? Berikan contoh. Novel adalah cerita fiksi yang panjang
dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, itulah pembahasan dan soal, yaitu perbedaan dari jenis cerita fiksi. Setiap daerah memiliki kepercayaan, asal-usul, ataupun mitos-mitos lainnya. Jadi, kita harus menghargai perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.